Assalamualaikum para keluarga. Nah, malam ini sebelum tidur, saya ingin membahas tentang motivasi menulis untuk ibu rumah tangga. Nah, yang pertama itu ada niat menulis. Jadi, kita niatkan dahulu untuk menulis. Tujuan kita menulis apakah untuk hanya berkarya, untuk mencari penghasilan, atau hanya ingin kita terus-menerus belajar, karena menulis itu juga adalah termasuk belajar. Yang kedua adalah semangat. Nah, semangat ini adalah mencakup semangat membaca, semangat mencari tahu bagaimana bentuk tulisan itu sehingga kita mampu untuk mencontoh seperti misalnya cerpen itu seperti apa ya, puisi itu seperti apa, novel itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu semangat dulu untuk mengumpulkan materi sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk menuliskannya. Yang ketiga adalah pilih genre tulisan. Menurut saya ini penting. Ini untuk penulis pemula ya. Pilih genre tulisan. Kita mau mendalami yang mana dulu? Misalnya puisi, cerpen atau novel. Nah, kita pilih. Jadi ketika kita ingin menulis puisi, otomatis bacaan kita hendaknya sesering mungkin membaca puisi dan mencoba mempelajari dari tiap bait-baitnya, susunan kata-katanya seperti apa dan lain sebagainya. Begitu pula misalnya cerpen, bentuk cerpen itu seperti apa, novel itu seperti apa, itu kita pilih untuk difokuskan yang mana dulu. Karena ketika kita sudah mampu untuk menulis puisi, cerpen, atau novel, kita seperti melalui jalan yang sama, hanya saja jalan itu ada aral rintangannya, namun kita sudah mengenal jalan itu sehingga kita lebih mudah atau lebih leluasa untuk melewatinya ketimbang kita baru membuka jalan. Nah, seperti itu. Yang keempat, menulis. Nah, menulis itu kita setelah mengumpulkan materi dan memilih genre tulisan itu, kita mencoba menulis dan menulis. Lalu yang kelima, jangan menyerah. Kita tidak boleh menyerah, karena ketika kita sudah menyerah, untuk menulis kembali itu sulit. Untuk mengumpulkan semangat menulis itu sudah sulit. Jadi jangan menyerah. Kita harus diusahakan terus belajar. Nah, itu motivasi menulis untuk ibu rumah tangga yang pemula. Menurut saya seperti itu. Dan berlaku juga untuk ibu rumah tangga yang sudah biasa menulis tapi sedang merasakan kemalasan. Jadi ayo mulai lagi untuk menulis, niatkan kembali dan semangat membaca, kemudian pilih genre tulisannya, menulis dan jangan menyerah. Lalu tips menulis untuk ibu rumah tangga ini juga saya bahas. Jadi tipsnya itu yang pertama, meluangkan waktu membaca. Ya, betul, meluangkan waktu membaca. Di sela-sela kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin ada waktu luang sedikit saja, kita coba membaca.
Ini jika kita membaca genre novel, puisi atau cerpen dan tidak sempat meminjam di perpustakaan atau lebih senang atau mudah terjangkaunya itu melalui handphone, kita bisa membaca di platform kepenulisan. Di sana ada semua genre. Yang kedua adalah fokus mencoba menulis. Masukan dari saya, fokus mencoba menulis, pilih genre tulisan itu, sehingga kita bisa, misalnya ingin puisi, kita goalkan dulu puisi sampai selesai, kemudian cerpen atau novel. Jadi kita tidak bercabang pikirannya untuk mempelajarinya. Yang ketiga, kirim karya. Jika karyanya untuk diterbitkan di media, kita mencari alamat email dan syarat untuk mengirimkannya, atau ke platform kepenulisan, kita coba kirim ke sana. Apakah diterima atau tidak? Yang terpenting adalah kita menyelesaikan tulisan itu. Yang keempat, meminta penulis lainnya yang mumpuni atau dipercaya mampu mengkritisi karya kita atau mau menilai karya kita. Jika kita punya teman, sahabat, atau yang lainnya, kita bisa meminta tolong untuk mengapresiasi karya kita dan bagaimana pendapat mereka. Biasanya pasti ada yang mau untuk menilai karya kita, mengapresiasi dan memberi masukan. Yang kelima adalah untuk penulis pemula diharapkan mampu berulang-ulang kali mencoba menulis. Nah, itu penting sekali. Seperti yang saya bilang, bahwa kita akan lebih mudah melalui jalan yang sama, walaupun aral rintangannya semakin besar daripada kita terus membuka jalan yang tidak tahu arahnya mau kemana. Jadi penting untuk berulang-ulang kali menulis. Jika ingin fokuskan puisi, kita berulang-ulang kali untuk mencoba menulis puisi. Begitu juga cerpen ataupun novel. Dan ini tidak hanya karya sastra ya, ini maksud saya bukan hanya karya fiksi, ini juga berlaku untuk non fiksi. Jadi para ibu rumah tangga atau para keluarga, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita memang harus menulis action, menulis fokus dan terus belajar. Demikian pembahasan tentang motivasi dan tips menulis dari saya. Mudah-mudahan setelah apa yang saya sampaikan ini membuat ibu-ibu atau para keluarga yang tadinya sedang malas berkarya menulis akan mencoba lagi untuk menulis, meluangkan waktu dan fokus untuk menulis salah satu genre tulisan yang akan dipilih. Demikian dari saya pembahasan sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.